Yang pertama apa? It'amut ta'am. Kalau bapak ada tamu atau ibu-ibu ada tamu, langsung dikasih air minum, langsung dikasih air minum. Gak apa-apa kelihatan sibuk, gak apa-apa. Memang sunnahnya ketika ada tamu itu disegerakan dikasih minum. Makanya tadi pengurus DKM, bapak-bapak baru duduk langsung air minumnya di apa? Dibagikan. Jadi memang sunnahnya gitu. Jangan nunggu nanti mau doa baru dibagi. It'amut ta'am. Di dalam hadis lain redaksinya it'amut dhaif. Itu harus disegerakan. Kemudian yang harus disegerakan lagi wa tajhizul mayyit. Ya, kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau memang tidak ada anak, keturunan, saudara yang ditungguin, kalau bisa langsung disegerakan. Maka ada sebagian organisasi Islam itu ya di malam hari juga nggak apa-apa dikuburin, ya, karena berdasarkan hadis ini disegerakan. Ya kalau kita umumnya di Limus ya waktu siang, ya pagi-pagi atau siang atau sore. Jarang yang melakukan malam. Tapi banyak juga dari kalangan kaum muslimin di Indonesia yang melakukan itu. Kalau di Al-Falah sih sebenarnya mau malam mau siang tetap ini. Kalau saya ada jawaban, Pak. Tapi sunnahnya memang apa? Disegerakan. Yang ketiga, wa tazwijul bikr. Yang punya anak perawan jangan lama-lama. Yang punya anak perawan. Yang punya anak perawan kalau bisa disegerakan. Kalau bisa disegerakan karena itu sunnah. Anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau laki-laki nggak ada ya. Kalau laki-laki nggak ada. Kalau laki-laki tadi diikat oleh Nabi, ya maksarus sabab manis tato aminkumul ba. Wahai para laki-laki, kalau kalian sudah mampu. Nah, Nabi mengikat dengan kata-kata mampu, udah mapan, udah mampu, udah siap, ya, secara ekonomi, secara apa namanya, yang lainnya itu baru boleh. Tapi kalau perempuan nggak ada. Sunnahnya pokoknya kalau masih perawan cepetin. Beda kalau janda ya ibu. Kalau janda nggak boleh dipaksa-paksa. Walaupun sama orang tuanya. Misalkan ada orang tua punya anaknya kemudian janda, nggak boleh anaknya memaksa. Padahal anaknya sendiri. Orang tua tidak boleh paksa anaknya sendiri yang janda untuk segera menikah. Itu udah urusan dia masing-masing. Kemudian yang selanjutnya waqadhu dain, membayar hutang. Nah, bayar hutang itu kalau bisa disegerakan. Kemudian yang terakhir apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian para hadirin di ayat lain ada namanya surah Az-Zariyat ayat 50. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun. Bahkan bahasa Allah, larilah kalian, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lakukanlah kebaikan, lakukanlah ibadah sampai mati menjemput kalian. Ketika kita dalam keadaan ibadah kemudian Allah wafatkan, sudah dipastikan wafatnya dalam keadaan husnul. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ini dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat namanya sahabat Ibnu Umar. Ada sahabat namanya siapa para hadirin? Jadi yang Ibnu itu banyak zaman Nabi ya. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada juga Ibnu Anas, kemudian Ibnu Abbas, ya banyak ya para hadirin. Kalau yang Ibnu itu berarti nama aslinya Abdullah.
Pasti nama aslinya apa? Abdullah. Jadi sahabat Umar ini punya anak banyak, tapi yang namanya Abdullah satu. Nah ini kemudian yang disebut dengan Ibnu Umar. Sahabat Abbas punya anak banyak, ya. Tapi yang namanya Abdullah hanya satu, maka disebut dengan Ibnu Abbas. Sahabat Mas'ud juga sama, anaknya banyak, tapi yang namanya Abdullah satu, maka disebut dengan Ibnu. Nah ini para hadirin, riwayatnya dari sahabat Ibnu Umar, anaknya khalifah yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memeluk sahabat Ibnu Umar. Nah, ketika dipeluk, ketika dirangkul, kemudian Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'abiris sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing. Hiduplah di dunia seperti orang, mohon maaf, bapak, ibu jalan-jalan pergi ke Singapura. Kira-kira sampai Singapura, ibu jadi orang asing apa bukan? Di sana rasanya kayak asing apa bukan? Asing, orang bukan kamunya sendiri. Atau ibu jalan-jalan ke Bali, atau bapak sampai Bali, bapak-bapak kira-kira kayak orang asing atau enggak? Ada yang kenal nggak di sana? Nggak ada yang kenal. Artinya apa? Orang kalau pergi ke Singapura, pergi ke Bali, kira-kira mau selamanya di sana apa nanti pulang? Pasti nanti ada keinginan pulang. Kata Nabi itu, kamu hidup di dunia kalau bisa kayak orang asing. Emang kenapa Ustaz? Dia nanti akan pulang ke surganya Allah Subhanahu, nanti akan pulang ke alamku, nanti akan pulang ke akhirat. Bahkan di ibarat yang kedua lebih ekstrim lagi, ka'abirin sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti lewat di jalan raya. Kalau bapak lewat nih dari tempat Ilmus nyebrang, kira-kira lama atau cepat? Lama apa cepat bu nyebrang jalan? Ibu nyebrang jalan, kira-kira butuh waktu 1 jam, 2 jam, apa paling hitungan menit, bahkan detik? Sebentar. Kita nyebrang, kalau lama bisa ditabrak kita. Bahkan ada yang lari tuh kalau nyebrang jalan, pengennya buru-buru. Sama. Kalau bisa kata Nabi, hidup di dunia ibarat nyebrang jalan. Jangan dianggap hidup di dunia lama. Sebentar banget. Nabi umurnya berapa? 63 tahun. Kemudian Nabi wafat, sampai sekarang udah berapa tahun? 1500 tahun yang silam, 1400 lebih lah. Berarti Nabi, mohon maaf, lama di dunia apa lama di alam kubur? Apalagi zamannya Fir'aun, apalagi zamannya, atau mungkin zamannya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh sampai sekarang nih udah berapa ribu tahun Pak. Jadi kira-kira di dunia lama apa sebentar? Jangan kata dibandingkan dengan akhirat, dengan alam kubur aja, alam dunia gak ada apa-apanya. Dengan alam kubur saja, alam dunia tidak ada apa-apa. Paling di alam dunia berapa tahun? 50, 60, 70, 80, 90. Di alam kubur bisa ratusan Pak. Bahkan bisa ribuan tahun. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu sehari kayak 1000 hari di dunia. Di akhirat sehari kayak 1000 hari di dunia. Bayangkan. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Bagi Allah tidak ada yang tidak mau. Nah, kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beri nasihat kepada kita. Idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsayta fala tantadiris sabah, wa khudh min sihatika lima radika, wa fi hayatika limautika. Nah, jadi kata sahabat Ibnu Umar, jika kamu masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore.
Kalau ada kajian setelah subuh ikutin aja. Jangan nanti kajiannya habis maghrib aja. Jangan. Kata sahabat Ibnu Umar, kalau kamu masuk waktu pagi, ya ikut kajian waktu pagi. Jangan nunggu sore. Kamu masuk waktu pagi, ya sholatnya sholat duha. Jangan nanti malam aja saya mau sholat witir gitu. Dan emang bisa jamin umur kita sampai malam? Nggak ada yang bisa. Kemudian wa idza amsayta fala tantadhir shalah. Jika kamu masuk waktu sore maghrib, maka jangan tunggu waktu pagi. Ada pengajian ikut, urusan besok ada pengajian lagi beda. Pokoknya sore ini ya sore, malam ini ya malam ini. Jangan tunggu besok, jangan ditunda tuh, jangan ditunda. Sunnahnya apa yang harus dilakukan di malam hari? Sholat maghrib berjamaah, hadir pengajian, nanti sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah isya, kemudian sholat witir. Itu kita lakukan pada saat ini. Jangan kemudian ditunda, nanti aja saya mau sholat duha aja besok, karena kita nggak bisa ngejamin itu. Jadi kalau kita masuk waktu pagi, lakukan kebaikan-kebaikan di waktu pagi, jangan tunda sampai sore. Ketika masuk waktu sore, lakukan kebaikan-kebaikan di waktu sore, jangan tunda sampai pagi. Kemudian wakhudh min sihhatika li maradika. Gunakan waktu sehatmu untuk ibadah sebelum Ramadan. Gunakan waktu sehatmu untuk apa? Beribadah sebelum waktu. Karena mohon maaf para hadirin, sehebat-hebatnya orang sakit, tenaganya tidak sama seperti orang yang sehat. Mumpung sehat, ya baca zikirnya yang kenceng. Nanti kalau udah susah ngomong, susah masalahnya. Mumpung masih sehat, sholat sunnahnya dilakukan. Mumpung masih sehat, baca Quran tiap hari 1 juz. Mumpung masih sehat, pokoknya haji mumpung lah. Mumpung masih sehat, lakukan kebaikan. Jangan sampai nanti sakit. Wa fi hayatika mumpung masih hidup, mumpung masih hidup, lakukan segala kebaikan. Jangan ditunda tuh. Karena mohon maaf para hadirin, ketika kita sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa sholat berjamaah. Ketika kita meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi bersedekah. Ketika kita meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi ngaji seperti ini. Ustaz, tapi kan saya dapat kiriman pahala dari anak-anak saya. Yakin gak nanti anaknya mendoakan? Yakin gak nanti anaknya bersedekah atas nama kita? Yakin gak nanti anaknya haji kemudian menghajikan kita kalau kita sudah wafat? Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaannya. Jadi pada intinya pembahasan kali ini, jangan menunda-nunda kebaikan. Mumpung bapak masih sehat, mumpung ibu masih hidup di dunia ini, apa yang bisa kita lakukan? Ibadah apa yang bisa kita lakukan? Jangan ditunda-tunda. Lakukan saja sehingga nanti tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan Pak? Kemudian para hadirin, kalau kita sudah bisa menyegerakan kebaikan, tugas selanjutnya istiqomah. Wah, ini lebih sulit lagi. Kalau ini lebih sulit lagi. Kalau istiqomah ini lebih sulit. Menyegerakan kebaikan sulit, tapi di atas itu ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah. Jadi istiqomah itu gambarannya gimana Ustaz? Gambarannya kayak gini. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dan kebanyakan orang, khususnya pekerja, itu sangat istiqomah dengan kerjaannya.
sangat istiqomah dengan seorang pekerja yang baik itu, mohon maaf, bahkan ada yang berangkat sebelum subuh, atau ada juga setelah sholat subuh berangkat supaya nanti masuk kantor tepat apa? Tepat. Kemudian pulang dengan capek luar biasa. Besok berangkat lagi, Pak. Besok berangkatlah, istiqomah dijalani. Ya walaupun kadang capek, kadang aduh, tapi mau nggak mau, istiqomah tuh gambarannya seperti itu. Bisa nggak kira-kira diterapin dalam ibadah? Susah ya. Kayaknya rugi kalau nggak sholat berjamaah. Kayaknya rugi kalau nggak ikut. Nah, dua itu berarti kita sudah ada benih-benih istiqomah. Bagaimana caranya kita menghidupkan agama Allah, kita menghidupkan masjid ini, kita sholat, kita ngaji, kemudian kita hadir majelis ilmu itu sama seperti kayak kita kerja. Syukur-syukur lebih. Sementara lebih nggak bisa, yang penting adil lah. Kita jadi orang adil. Urusan dunia semangat, urusan akhirat juga semangat, adil gitu. Sehingga nanti tidak dihakimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan manusia, di hadapan para malaikat. Jangan sampai nanti dihisab, wah kamu nggak adil, urusan dunia semangat, urusan akhirat loyo-loyo. Jangan sampai. Kita mohon maaf mencari rezeki buat anak istri kita, wah kita bela-belain, Pak. Padahal kadang dimarahin juga sama istrinya juga. Atau ibu-ibu capek ngurusin anak, ngurusin suami. Kadang pasti disakitin juga sama suami, biar adil gitu. Tapi nggak ada sejarahnya Allah mengecewakan hamba. Tidak ada sejarahnya Allah berbuat zalim kepada hamba. Kalau engkau rajin ibadah pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Jika engkau kemudian taat kepada Allah, pasti nanti dimasukkan ke dalam surga, karena Allah tidak mungkin mengecewakan hamba-Nya. Nabi tidak mungkin mengecewakan umatnya. Yang urusan kita sering dikecewain aja kita masih semangat. Harusnya secara logika, yang urusan akhirat tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada kita. Harusnya kita lebih semangat. Ya, semoga kita semua bapak-bapak, ibu-ibu diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, diberi taufik hidayah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti pada puncaknya wafat dalam keadaan husnul. Ya, karena mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, sepanjang-panjang umurnya manusia pasti akan apa? Pasti akan mati. Jangan kata yang tua, yang udah banyak yang mati. Jangan kata yang sakit, yang sehat aja udah pada mati, apalagi yang sakit. Jadi terus jangan bosan-bosan melakukan apa para hadirin? Kebaikan. Terus istiqomah melakukan kebaikan. Sampai kapan? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepadamu kematian. Kenapa di dalam Al-Quran kematian disebut dengan yakin? Karena ketika orang sudah mati, dia yakin ada alam kubur, dia yakin ada nikmat kubur, dia yakin ada siksa kubur, dia yakin ada mungkar nakir, dia yakin ada yang namanya Isra, dia yakin bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya sementara, dia yakin nanti akan ada surga dan juga ada neraka, dia yakin dengan amal-amalnya. Sebab amalan kita di dunia nanti akan menjelma menjadi orang yang menemani kita di alam kubur. Jadi orang yang sering melakukan amal soleh, tidak menunda-nunda kebaikan, nanti di kuburan gak sendiri. Bahkan di dalam riwayat hadis ada seorang yang kemudian ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhan? Belum menjawab, mohon maaf, jaa sholatnya datang, menjelma menjadi Munkar Nakir. Ngapain ya ditanya-tanya? Ini ada sholatnya. Kemudian waman Nabi juga sholawatnya datang, menjelma menjadi seseorang yang begitu indah. Yang jawab dia bukan kita. Ngapain malaikat ente nanya-nanya nabinya siapa? Orang tiap hari dia sholawat. Ini anak buktinya. Kemudian wama kita bukan apa kitabmu? Apa imanmu?
belum menjawab itu jenazah Qurannya datang. Ngapain ente malaikat nanya-nanya? Ini aneh bacaan Qurannya datang, sholatnya datang, puasanya datang, amal ibadahnya datang. Buru-buru mau ngejawab, udah dijawab oleh amal soleh. Maka bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama pesan saya, kita jangan sampai menunda kebaikan, istiqomah melakukan kebaikan sampai mendapatkan husnul khatimah. Nanti di alam kubur amal soleh kita akan menolong kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah masuk saya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.